Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab merupakan bulan yang sangat penting bagi umat Islam. Jauh sekitar 1400 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bertepatan pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dari kejadian ini banyak sekali bisa kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat penting dan menarik untuk dibahas oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia, karena sebagai bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW dan sebagai menumbuhkan rasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita pelajari apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj itu. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang keajaiban Isra Mi'raj tersebut, mari kita cari tahu mengapa Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasul yang dakwahnya ditolak oleh penduduk Thaif dan meninggalnya 2 tokoh penting dalam perkembangan Islam, yaitu paman Rasul Abu Thalib, dan disusul beberapa hari berikutnya yaitu istri Rasulullah Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini membuat umat muslim pada saat itu merasa sangat sedih. Sedangkan kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Rasul. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Rasulullah. Pada tanggal 27 Rajab tahun 620 Masehi, Nabi dijemput oleh malaikat Jibril dengan kendaraan bernama Buraq untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram Mekah dan berhenti di 4 tempat untuk sholat 2 rakaat. Tempat-tempat tersebut adalah yang pertama itu kota Madinah, di mana tempat tersebut merupakan tempat hijrahnya Rasul nanti. Yang kedua yaitu Bukit Tursina, di mana tempat ini dahulu merupakan tempat bertemunya Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu Baitul Laham atau Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat yaitu Masjidil Aqsa. Di sini Rasulullah SAW sholat 2 rakaat bersama para nabi terdahulu. Kemudian Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj ini, Rasul bertemu para nabi di setiap tingkatan langit. Ketika Jibril meminta agar diizinkan dibukakan pintu langit bagi Nabi Muhammad SAW, lalu terbukalah pintunya. Dan di sana, di langit pertama, Rasulullah melihat Nabi Adam alaihi salam selaku bapak para manusia. Lalu beliau memberi salam kepadanya. Dan begitu beliau naik ke langit kedua, beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Lalu ketika beliau naik ke langit ketiga, di sana beliau melihat pula Nabi Yusuf alaihi salam dan memberikan salam kepadanya. Kemudian beliau dimi'rajkan kembali ke langit keempat dan di sana beliau melihat Nabi Idris alaihi salam. Lalu kemudian dimi'rajkan lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun bin Imran dan tak lupa untuk memberi salam kepadanya. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Tatkala beliau berlalu, Nabi Musa menangis seketika. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab,
aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku yang jumlah umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Kemudian beliau dimi'rajkan kembali ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau tak lupa untuk memberi salam. Kemudian Rasul mi'raj kembali menuju Sidratul Muntaha, dan di sana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuannya tersebut, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Allah memerintahkan umat Rasulullah untuk melaksanakan sholat dalam 50 waktu. Setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril turun kembali untuk pulang ke rumah. Namun dalam pulangnya tersebut, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa itu menanyakan kepada Rasulullah, "Berapa waktukah kau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat?" Lalu Rasulullah menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa meminta keringanan untuk mengurangi waktu sholatnya tersebut. Kemudian Rasul dan malaikat Jibril pun kembali menemui Allah, dan singkat cerita Allah pun menyuruh Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika telah sampai pada pagi harinya, Rasulullah langsung menceritakan pengalaman ini kepada umat muslim yang ada di sekitar Mekah pada saat itu, dan orang yang pertama meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka seketika umat muslim pada saat itu bertambah keyakinannya. Namun tidak bisa dipungkiri juga ada sebagian yang tidak percaya akan peristiwa yang dialami oleh Rasul. Sholat adalah sarana bagi kita sebagai umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai sarana untuk meraih keridhoannya demi mendapatkan surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.